Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, bertemu lagi dengan saya pada pembelajaran atau mata pelajaran fikih untuk kelas 7. Sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk pada pembelajarannya. Kita lewati. Sini ada peta konsep, tapi kita lewati saja. Kita langsung masuk pada intinya tentang alat-alat bersuci. Jadi judul pada pembelajaran kali ini materi fikih bab 1 alat-alat bersuci semester ganjil. Di sini ada ilustrasinya, ada tisu, batu, daun kering, kayu, air mutlak. Itu alat-alat untuk istinja. Kita lewati, kita langsung masuk pada pembelajaran intinya. Sini ada huruf besar A, bersuci, dan pengertian bersuci. Nah, tahukah kamu bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharo? Istilah toharo dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertaharoh, seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Berikutnya yang kedua, perbedaan bersuci dan membersihkan. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah bersuci, dan istilah yang kedua yaitu membersihkan diri. Ayo kita cermati tabel berikut ini. Unsur-unsurnya. Tabel pertama menyertakan niat. Nah, di sini yang pertama bersuci harus ada menyertakan niat. Yang kedua bertujuan untuk membersihkan. Nah, masuk di tabel ada contrengan sini. Masuk di bersuci dan juga membersihkan diri. Tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Di sini masuk pada tabel bersuci. Yang keempat, mengikuti pola hidup sehat. Dua-duanya ada contrengan. Nah, semua perbuatan membersihkan di atas bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Satu, bersuci lahiriah, yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contoh, membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Bersuci lahiriah ada dua, yaitu bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Cara membersihkan sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Berikut B. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara menyucikannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan. Yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta mengikutinya dengan perilaku terpuji. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Yang ketiga, dasar hukum bersuci. Ayo kita baca, cermati dengan seksama, dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran di bawah ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Yang C, berikutnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattaharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Ayat Al-Quran di atas memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun batin. Kita sudah menemukan kesamaan kandungan, lalu bisakah kita menemukan perbedaannya? Baca kembali dengan seksama, maka kita akan menemukan ketiga ayat berisikan tentang perintah bersuci secara umum. Namun ayat yang kedua juga menggambarkan fitrah atau karakter khas manusia yang sebetulnya memiliki naluri untuk selalu membersihkan diri melalui bersuci. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, seperti binatang yang terkadang tidak pernah mandi hingga akhir hayatnya. Menjadi fahamkan kita sekarang? Berikutnya, B. Kedudukan air dalam bersuci. 1. Air sebagai alat bersuci. Tahukah kamu terbagi menjadi berapa bagian air untuk bersuci? Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Ayo kita pahami perbedaan masing-masing dengan mencermati ayat-ayat dan hadis di bawah ini. Yang kedua, air ditinjau dari pembagiannya secara garis besar. Alat yang dapat digunakan untuk taharah ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air atau benda padat. Air merupakan alat tohara yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat digunakan untuk tohara. Air suci dan mensucikan. Di sini ada tabel klasifikasi air berdasarkan dasar hukumnya. Di sini ada nama air, ada tabel. Air hujan. Nah, air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut, kemudian membentuk awan dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yudhahhirakum bihi. Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Kedua, air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya
ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contoh air pada mata air sungai berantas. Yang ketiga, air laut. Air laut adalah air berada di samudera. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu." Air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Berikutnya yang keempat, air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contoh air pada aliran sungai Solo, Berantas, Citarum, dan masih banyak yang lainnya. Bisa ada di tempat kalian juga ada sungai. Itu bisa dijadikan dengan bersuci. Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqi min daranihi. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu masuk salah seorang di antara kalian ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu 5 waktu dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Berikutnya air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Artinya sesungguhnya air sumur adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Yang keenam, air salju atau air es. Air es atau salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Yang ketujuh, air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh butiran air yang terdapat pada dedaunan. Jadi ketujuh air ini bisa dijadikan untuk berwudu atau untuk membersihkan diri. Apakah yang kita temukan dalam tabel atas nama-nama air di atas, yaitu air mutlak, air suci dan mensucikan, air tahir, mutahhir. Air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, ataupun warnanya belum berubah. Berikutnya, air suci tetapi tidak mensucikan. Mari kita cermati air suci yang tidak mensucikan. Air tahir ghairu mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lainnya dan hilang namanya air secara mutlak. Contoh air suci tetapi tidak mensucikan antara lain sebagai berikut. Air buah-buahan, air kelapa, air yang dikeluarkan dari eponan nira, air suci yang tercampur benda-benda suci lainnya, air teh, air kopi, dan sebagainya. Berikut, air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharo, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis ini adalah sebagai berikut. Air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya terkena najis. B. Air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya, tetapi jumlah air sedikit, kurang dari 2 kula atau 216 liter. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa an Abi Umamah Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi." Rawahu Ibnu Majah 151.
541. Dan dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu kecuali apa yang mengubah atas baunya, rasanya, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang berikutnya, air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Di sini ada tabel air 2 kula dengan menggunakan berbagai satuan. Ada ukuran yang digunakan, ada konversi hasil. Jadi 2 kula sama dengan 81 kati syam. Dan 1 kati setara dengan 2,5 kg. Dengan demikian, 2 kula kurang lebih berisikan 195,112 kg. Berikutnya ada liter. 2 kula sama dengan 10 sampai dengan 15 tin yang dapat disetarakan dengan kurang lebih 270 liter air. Di sini ada kategori hasta. Kolam penampungan yang berbentuk segi 4, maka 2 kula air diukur dari debit kolam yang ukuran panjang lebar kedalamannya adalah 1,05 hasta yang sedang. 1 hasta kurang lebih setara 45 cm, sehingga panjang, lebar, dan kedalaman masing-masing berukuran sekitar 56 cm. Kolam penampungan yang melingkar, maka 2 kula sama dengan debit air yang tertampung di kedalaman 2 hasta 90 cm dan diameter lebarnya 1 hasta atau 45 cm. Yang berikutnya, air musyammas, yaitu air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana, bak penampungan, wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Jadi itulah air-air. Yang terakhir yaitu air musyammas. Berikutnya ada benda-benda bersuci selain air. 1. Benda padat. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan genting, atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih. Bersuci dengan batu. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Cermati syarat-syarat berikut ini. A. Menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali, meskipun telah 4 batu digunakan. B. Batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. C. Belum mengering. Buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. D. Belum berpindah. Kotoran masih menempel di tempatnya semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. E. Tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Berikutnya, F. Tidak meluber. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotorannya sampai menempel ke permukaan pantat atau menempel di 2 dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran sudah masuk ke kategori meluber sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci.
Begitu pula buang air kecil yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga boleh lagi menggunakan batu. G. Batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun atau air es mencair ketika hendak digunakan. Meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan bersuci. H. Batu dalam keadaan suci. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun buang air besar semakin najis keadaannya. Itulah keadaan batu untuk bersuci kecil ataupun yang besar. Yang kedua, menggunakan benda padat selain batu. Tahukah kamu dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Ayo kita ikuti tahapan-tahapan berikut. Tahapan berpikir analogis. Sini ada 2 tabel kegiatan dan hasilnya. 1. Menentukan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Batu yang sudah jelas hukumnya. 2. Mengidentifikasi suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. 1. Benda-benda yang ditemukan di toilet, pesawat, atau tisu. 2. Benda yang ditemukan di hutan, gersang, ranting, dan dedaunan kering. Yang ketiga, menentukan kriteria. 1. Suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya merupakan benda yang suci. 2. Suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berupa benda yang padat dan kering. 3. Dapat menyerap, menghilangkan, dan membersihkan kotoran atau najis. 4. Bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan seperti roti tawar. Yang keempat, menemukan persamaan. 1. Tisu, ranting, dan dedaunan kering memiliki 4 kriteria yang disyaratkan. Suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan kriteria. Kelima, menentukan perbedaan antara yang sudah ada dan belum ada hukumnya berdasarkan kriteria. 1. Hanya tingkat kepadatan yang berbeda antara tisu, kayu, dan dedaunan kering dengan batu. 6. Menyusun kesimpulan. 1. Tisu, ranting, dan dedaunan kering boleh digunakan sebagai alat bersuci menggantikan batu. Selama belum menemukan air dan batu, kita juga dapat mengamati untuk menemukan benda-benda lain yaitu tisu, ranting, dan dedaunan kering yang dapat digunakan untuk bersuci dengan cara mengikuti prosedur di atas. Hikmah dalam penggunaan alat bersuci. 1. Bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Tahukah kamu? Seringkali secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan. Kita juga sering melihat keran air di masjid atau mushola dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja, dan bahkan tutup keran tidak ditutup rapat sehingga air terus menetes atau merembes. Pernahkah kita mengamati berapa volume air yang terbuang sia-sia? Bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan persediaan air bersih yang mencukupi kebutuhan? Apakah perbuatan menyanyikan air sesuai dengan ketentuan Islam? Air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibandingkan makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Sumber-sumber penyediaan air bersih baik dari mata air pegunungan, penyulingan air sungai atau bengawan, dan penyulingan air waduk mengalami penurunan debit yang luar biasa akibat musim kemarau.
Oke, kita lewati. Yang kedua, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Mari merubah perilaku kita. Menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat. Apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih. Karena surut dan mengeringnya mata air, sungai, dan waduk penampungan di berbagai wilayah di Indonesia, berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air bersih dapat dicegah sejak dini. Resiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Kesimpulannya, menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Sama seperti manusia, jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat, juga berpotensi terkena penyakit, termasuk penyakit yang menular. Kondisi ini sangat membahayakan kehidupan karena keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Bagaimana jika ternyata manusia mengkonsumsi sayuran dan ikan yang penuh dengan penyakit? Di sini ada pentingnya tasamu dan tahawur wal ibtikar. Apa yang kita pahami dengan istilah tasamu dan tatawur wal ibtikar? Bagaimana hubungan kedua istilah tersebut dengan pemanfaatan atau penggunaan air untuk bersuci? Tawazun adalah prinsip berkeseimbangan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan ini membimbing kita dalam beragama untuk selalu mempertimbangkan dua aspek, yaitu akhirat dan dunia. Dengan hanya mempertimbangkan aspek akhirat semata, kita seringkali menjadi tidak peduli terhadap aspek keduniaan. Kebalikan dari tawazun adalah tatarruf atau melampaui batas. Contoh, penggunaan air untuk bersuci hanya dilihat sebagai bentuk ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketentuan untuk menjadikan sahnya bersuci dipenuhi, tetapi tidak peduli apakah penggunaan air dilakukan secara berlebihan. Apakah keran air yang kita gunakan telah ditutup kembali, sehingga seringkali kita jumpa air bersih terbuang sia-sia dalam volume yang cukup besar. Perilaku dalam contoh tersebut adalah bentuk dari tatarruf, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan perintah Allah untuk menjaga lingkungannya. Dengan demikian berkeseimbangan berarti taat, patuh, dan tunduk terhadap ketentuan agama Islam yang harus kita penuhi dalam bersuci. Tetapi juga peduli dan menjaga agar pelaksanaan ketentuan tersebut tidak berakibat pada pemborosan atau pembuangan air bersih secara cuma-cuma. Tatawur wal ibtikar merupakan prinsip dinamis dan inovatif yang mengantarkan umat Islam memiliki keterbukaan terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan zaman demi tercapainya kemaslahatan umat manusia. Contoh, pada zaman Nabi Muhammad SAW yang digunakan alat untuk bersuci adalah air dan batu. Zaman terus berubah seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Perubahan seringkali berakibat sulitnya menemukan air dan batu sebagai alat bersuci ketika berada di pesawat terbang, kereta api, dan autobus. Prinsip tatawur wal ibtikar akan menjadikan kita selalu bersikap positif terhadap setiap bentuk perubahan. Karena itu sebagai bagian dari sunatullah, prinsip tersebut juga akan melahirkan keberanian kita untuk berpikir dan bertindak inovatif. Contoh, ketika tidak menemukan air dan batu di pesawat terbang untuk bersuci, maka kita diberikan kesempatan luas untuk menerapkan metode analogi atau kias. Dengan metode ini maka akan dihasilkan kesimpulan inovatif bahwa tidak hanya air dan batu yang dapat digunakan bersuci. Rangkumannya. 1. Bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih, toharo adalah bersih dari najis dan hadas.
Yang kedua, ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya, air dibagi menjadi 3 kategori, yaitu air suci mensucikan, air yang suci namun tidak mensucikan, dan yang ketiga air yang terkena najis atau mutanajis. Yang ketiga, sebagai pengganti air batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat-syarat berikut. A. Menggunakan 3 buah batu. B. Batu yang digunakan dapat membersihkan. C. Najis belum mengering. D. Najis belum berpindah. E. Najis tidak bercampur dengan benda lain. F. Najis tidak meluber. G. Batu dalam keadaan tidak basah. Dan yang terakhir H. Batu dalam keadaan suci. Yang keempat, diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria. A. Suci. B. Padat dan kering. C. Mampu menyerap, menghilangkan dan membersihkan. Dan D. Bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Baik, itulah tadi rangkuman dari materi toharo atau bersuci atau alat-alat bersuci. Jangan lupa kalian harus menghafal dalil-dalilnya serta kalian pahami apa yang menjadi maksud daripada materi kali ini. Baik, sampai di sini dulu materi kali ini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepahaman memahami ilmu agama, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Apabila ada kata-kata yang keliru, kata-kata yang salah dari pengucapan saya mohon maaf. Selaku saya manusia biasa. Allahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.